Bajing! Woi! Lagi liburan ke Bali, ternyata pria ini bareng-bareng sama cewek yang udah meninggoy. Jadi guys, kayak biasa nih lagi viral di podcast RJL5 Channel. Dan kayak biasa cerita yang ada gue tambah-tambahin. Kita kan lagi libur lebaran nih guys, pengennya seneng-seneng. Tahu-tahu malah ngalamin kejadian super horor. Seperti yang dialamin sama Fadil. Saat itu dia dapat kerjaan tugas ke keluar kota tuh. Tepatnya di Pulau Bali. Saat itu ya karena urusan kerja ya mau gak mau lah dia terima tuh. Jadi dari Jakarta dia berangkat lah ke Pulau Bali. Nah waktu itu dia dikasih lah tuh mes. Jadi dianterin sama supirnya ke sebuah tempat. Tapi ternyata menurut Fadil tempatnya kok dia gak nyaman gitu loh. Akhirnya dia bilang sama supirnya lah. Kayaknya saya mau pindah aja deh pak, saya sambil nyari-nyari tempat ya untuk tempat tinggal. Nah di malam itu dia masih tidur di mes tersebut. Keesokannya setelah dia udah kerja di hari pertama tuh di Bali, nah dia dapet lah tuh nggak sengaja lewat di handphonenya. Jadi ada satu tempat yang lagi diskon. Akhirnya dia minta si supir itu buat ngecek. Jadi ketika dia ke hotel, itu di hotelnya itu udah kayak ada patung-patung lalu ada sajennya. Ya di situ dia pikir ya biasalah kalau di Bali seperti itu. Tentu harus kita hormati budayanya. Akhirnya dia setuju untuk nginep di resort atau penginapan ini nih selama dia bertugas. Nah waktu itu dia pindah malam-malam. Nah ketika dia sudah masuk tuh, jadi dia kayak ada lift gitu di sana. Tiba-tiba dia didatangin sama seorang cewek cantik pakai baju putih. Si Fadil itu terkesima ya, nih cewek kok cantik banget, mana tinggi lagi. Terus cewek itu nawarin si Fadil untuk bantuin bawa barang-barangnya. Terus si Fadil bilang, gak usah mbak, aman saya juga bisa. Tahu-tahu tuh cewek langsung angkat beberapa tas Fadil dan dibantuin lah tuh si Fadil. Naik bareng mereka ke lift. Nah di situ si Fadil nanya, mbak namanya siapa ya? Tapi si cewek itu kayak mukanya agak sinis, gak lama dia senyum. Lalu akhirnya mereka jalan bareng. Dan pas sampai di kamar si Fadil bilang, ya udah mbak makasih ya sudah dibantuin bawa barang. Dan di luar dugaan pas si Fadil itu buka pintu kamarnya, lah si ceweknya masuk ke kamar. Lah kok nih cewek malah ikutan masuk ke kamar? Si Fadil yang agak kekok pada saat itu ya, akhirnya bilang ke si cewek itu, mbak udah makan belum? Apa kita makan bareng aja kali di luar ya? Ya udah, akhirnya mereka bareng-bareng lah tuh keluar mencari ya tukang makanan lah yang ada di deket penginapan itu. Jadi posisi penginapannya ini di Pantai Kuta, tapi di mananya gue juga nggak tahu. Si Fadil juga sempet muji itu cewek kalau si cewek itu cantik, dan pas ditanya lagi namanya, si cewek itu cuman bilang, nanti kamu juga tahu siapa saya. Wah, ini kode apa bagaimana nih, si Fadil bingung kan. Yaudah akhirnya mereka makan sate lah di situ sambil ngobrol-ngobrol. Nah, selesai makan sate, mereka balik lagi ke kamar. Ternyata ceweknya ikutan lagi masuk ke kamar. Si Fadil bingung ya. Lah, ini cewek kok masuk kamar lagi? Ya udahlah, akhirnya dia pengen coba mandi. Nah, si ceweknya suruh tunggu aja tuh di kamar. Dan pas lagi mandi, ternyata si Fadil anduknya itu ada di luar. Dan dia minta tolong lah sama si cewek untuk mengambilkan anduknya. Tapi ternyata pas dipanggil-panggil ceweknya udah nggak ada. Lah kapan keluarnya nih? Kan kuncinya ada di gua. Apa udah dari tadi ya? Si Fadil juga bingung. Apa jangan-jangan si ceweknya punya kunci. Tapi pas si Fadil cek barang-barangnya aman juga. Ya udahlah akhirnya Fadil setelah mandi dia istirahat. Dia tiduran sambil nonton opera Van Java. Waktu itu masih ada OVJ. Nah pas si Fadil tidur itulah, dia ngerasa di kasur itu kayak ada yang dorong. Dan beberapa kali dorong sampai dia mau jatuh. Nah pas dia lihat ke bawah, dia kaget lah. Karena di situ ada lumuran bercak merah-merah yang ternyata ada jejak kakinya. Nah pas si Fadil itu bersihin ya, dengan dia bingung. Ini sebetulnya bercak merah tuh bercaknya siapa? Nah gak lama ada dorongan lagi dari kasurnya. Nah karena si Fadil penasaran ya, lah ini siapa sih kok kayak ada yang dorong dia gitu. Apa perasaan dia doang? Pas dilihat ke bawah lagi di kasurnya, genangan merah itu ada lagi. Padahal tadi udah dilap. Dan warnanya itu kayak masih seger gitu. Nah disitulah akhirnya ketika si Fadil coba lihat tuh, sebenarnya di bawah kasurnya tuh agak gede gitu ya. Ada apaan sih?
Disitulah dia lihat si sosok cewek baju putih tadi, tapi sekarang lagi kayang. Wujud cewek itu udah nggak cantik lagi, melainkan mukanya itu rusak. Di situ si Fadil langsung teriak, takut, dia lari keluar. Jadi di situ kan lorong-lorong ya. Dia lari melintasi lorong-lorong, di mana ternyata si cewek itu udah ada di depan dengan posisi kayang dan mukanya yang rusak. Fadil teriak itu setidak-teriaknya, dia pencet-pencet tombol lift segera turun. Akhirnya lift berhasil turun dan pas kebuka aman. Gak ada sosok itu. Dia lari langsung ke resepsionis minta tolong sambil keringetan. Setelah minum teh ditenangkan sama orang-orang yang ada di penginapan, lalu dia ceritalah kalau dia tadi ketemu sama satu sosok cewek pakai baju putih. Tapi ujung-ujungnya cewek itu berubah dengan wujud yang menyeramkan. Tapi uniknya resepsionis, satpam itu nggak lihat kalau si Fadil tadi jalan sama cewek baju putih. Gak ada mas, saya tadi lihat mas sendirian deh. Nah ternyata si cewek itu adalah satu sosok yang memang sudah meninggoy atau tiada di penginapan tersebut. Nah nantinya nih si Fadil itu akan kaget dan dikasih tahu oleh orang-orang hotel. Jadi ceritanya itu masih panjang. Kalau sosok itu adalah cewek yang sudah meninggoy. Dan meninggoynya itu akibat konflik dengan pacarnya. Ceritanya masih panjang, kalau gue ceritain semua nggak selesai satu video. Lu tonton aja fullnya di RJ5 Channel.